Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Arya Sandi, mahasiswa arsitektur angkatan 2021 dengan NIM 213020502072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perancangan arsitektur 4 dengan judul Gedung Fakultas Universitas Palangkaraya, dengan dosen koordinator Bapak Ikadek Mardika, STMSC, dan dosen pembimbing saya Bu Onidian Serita, STMT. Saya akan mulai dari pendahuluan. Langsung ke tujuan dari tugas ini adalah merancang bangunan atau gedung fakultas MIPA Universitas Palangkaraya yang efisien dalam pemanfaatan lahan, efektif dalam penyediaan fasilitas yang sesuai kebutuhan. Langsung saya lanjutkan ke studi preseden. Di sini saya mengambil studi preseden dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia dan Universitas Surabaya, dengan studi banding Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Data existing dari site yang akan saya bangun berlokasi di Jalan Hendrik Timang, Kota Palangkaraya, Kecamatan Teganraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan batas site, batas utara dikelilingi hutan, batas selatan juga dikelilingi hutan, batas barat ada gedung baru, dan batas timur gedung UTBK. Kondisi iklim pada Tapak adalah iklim tropis yang bersifat panas atau suhu rata-rata tinggi. Dan musim yang ada pada Tapak ada musim hujan dan musim kemarau. Ukuran tapak, keliling tapak kurang lebih 1126 meter, dan luas tapak kurang lebih 64.291,98 meter persegi. Di sini saya menganalisa tapak, ada analisa sirkulasi dan kebisingan, analisa matahari, angin dan hujan, analisa topografi, vegetasi, analisa view, analisa zoning, makro dan mikro. Langsung lanjut ke ide bentuk. Pada sketsa kasar yang pertama, di sini saya menggambarkan perlu ada proyeksi terhadap bangunan. Karena dari pagi sampai sore saya terpapar oleh sinar matahari. Dan juga perlu adanya pengarahan angin terhadap bangunan. Lihat ke sketsa gambaran kedua. Di sini saya menyimpulkan perlu adanya barir atau green wall di sebuah bangunan dan mengarahkan angin dengan membentuk atau memecah massa bangunan. Dan sketsa yang terakhir memberikan vegetasi sebagai green wall, misalnya menggunakan pohon pinus yang dapat tumbuh tinggi, atau shading yang terdapat pada bagian depan bangunan bisa digunakan untuk wajah bangunan, dan permainan maju dan mundur fasad pada bangunan untuk memberikan identitas pada bangunan. Dan ini transformasi bentuk. Yang pertama, bentuk awal berasal dari persegi, kemudian dipecah atau dikurangi untuk memecah arah angin. Yang ketiga, menambah massa bangunan meninggi ke atas. Yang keempat, menarik beberapa bagian bangunan ke atas, ke depan, samping, atau dalam untuk membentuk fasad berbangunan. Dan yang terakhir, bentuk akhir dari hasil penambahan atau pengurangan bentuk bangunan. Bisa juga ditambahkan, misalnya pada fasad bangunan bisa ditambahkan motif talawang untuk memberikan identitas pada bangunan. Ditambahkan juga barir atau shading pada bangunan untuk respon terhadap lingkungan dan menambah nilai estetika pada bangunan. Dan ini sketsa gubahan massa yang saya bentuk. Langsung lanjut ke bagian site plan.
Di sini bangunan membentuk huruf V jika dilihat dari atas dan menghadap ke arah Jalan Hendrik Timang dengan sirkulasi melingkar dari kiri ke kanan searah dengan jarum jam. Dan pada bagian kiri saya tambahkan 2 lapangan basket, dan pada bagian kanan saya tambahkan 2 lapangan voli. Dan di sekeliling bangunan juga terdapat parkiran motor dan parkiran mobil. Sekarang dana lantai dasar. Pertama ada teras, terus lanjut ke lobi, dan di sini bagian loket akademik dan ruang keamanan. Dan ini adalah bagian ruang ketua tim bagian kemahasiswaan dan akademik. Dan di sini ada ruang baca dan ruang perpustakaan, juga gudang fakultas dan gudang BUMN. Pada bagian sini terdapat juga gudang fakultas, klinik, musola, dan ruang ormawa sesuai jurusan. Juga terdapat ruang BEM Fakultas MIPA. Dan di samping ruang BEM juga terdapat kantin. Di sekeliling bangunan terdapat selasar yang mengelilingi bangunan untuk memberikan akses kepada pengguna. Lanjut ke lantai 1. Di lantai 1 dominan diisi dengan ruang-ruang dari jurusan. Yang pertama ada ruang jurusan kimia, yang kedua biologi, yang ketiga matematika, dan terakhir ruangan fisika. Lanjut ke lantai 2, di sini ada ruang wakil kepala dekan 1, 2, 3, ruang dekan, ruang UPM, ruang bagian umum dan keuangan. Juga terdapat ruang serbaguna 1 dan 2, dan ruang rapat 1 dan 2. Ada aula 3, dan aula 4. Lanjut ke lantai 3, terdapat auditorium 1 dan 2, aula 1 dan 2, dan ruang audiovisual dan ruang amfiteater. Di lantai 4 ada lab dari lab fisika, matematika, kimia, dan biologi. Juga terdapat 3 ruang lab komputer dan 2 ruang penelitian dosen. Di lantai 5 atau lantai terakhir terdapat ruang kelas besar dan ruang kelas kecil. Terdapat 8 ruang kelas besar dan 4 ruang kelas kecil. Dari ini ada denah rooftop, terdapat 4 penangkal petir dan 2 water tank. Langsung lanjut ke tampak bangunan saya. Ini ada tampak depan dan tampak belakang, dan tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Di sini ada perspektif eksterior dari sudut pandang mata burung pada bagian atas, dan perspektif eksterior mata normal pada bagian bawah. Di sini saya juga mengambil perspektif interior ruang kelas. Dan terakhir yang akan saya jelaskan tentang secondary skin. Seperti yang saya tunjuk, secondary skin dari PVC dengan tambahan motif telawang sehingga menimbulkan tampilan maju dan mundur pada bangunan. Juga terdapat jalan penghubung dengan dinding kaca pada lantai 1 sampai lantai 5, juga sebagai fasad bangunan. Terdapat shading vertikal berbentuk persegi panjang dan setinggi bangunan untuk menahan sinar matahari, namun tetap dapat memberikan view yang luas. Dan juga penggunaan pohon pinus yang dapat tumbuh tinggi juga berguna sebagai shading alami untuk bangunan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Setelah saya tutup, saya akan menampilkan animasi dari maket saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.